2017 demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Pembersihan area rumah sakit kami lakukan secara berkala dan pembatasan area tempat duduk. Mulai sekarang, jangan takut lagi untuk datang ke Rumah Sakit Siloam Sentosa, karena keselamatan dan keamanan pasien dan staf adalah prioritas kami. Rumah Sakit Sentosa merupakan unit Siloam Hospital Group yang telah diakuisisi sejak tahun 2017. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien, Rumah Sakit Siloam Sentosa menerapkan Clean and Safe Hospitals. Kami menerapkan wajib masker bagi seluruh karyawan dan pasien, screening karyawan dan pasien sebelum masuk area rumah sakit. Rumah Sakit Siloam Sentosa juga tidak merawat pasien-pasien yang terkena virus corona.
Pembersihan area rumah sakit kami lakukan secara berkala dan pembatasan area tempat duduk. Mulai sekarang, jangan takut lagi untuk datang ke Rumah Sakit Siloam Sentosa, karena keselamatan dan keamanan pasien dan staf adalah prioritas kami.
Baik, baik, selamat siang para peserta webinar pada hari ini. Para dokter yang sudah bergabung dalam webinar, kami mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Ruth Kartika sebagai marketing dari Rumah Sakit Siloam Sentosa. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dilindungi di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar atau web seminar Rumah Sakit Siloam Sentosa dengan topik diagnosis dan tata laksana otitis eksternal. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Diki Nursyafri, SPTHTKL, dokter spesialis THT dan bedah kepala leher di Rumah Sakit Siloam Sentosa. Saya akan bacakan dulu susunan acara pada webinar siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab atau diskusi, yang keempat adalah penutup. Saya juga akan menyampaikan sedikit tata tertib yang berlangsung pada saat webinar ini ya, Bapak Ibu Dokter. Bapak Ibu Dokter dapat bergabung melalui Zoom, dapat harap menonaktifkan fitur mikrofon pada aplikasinya, namun boleh menampilkan video supaya kami juga dapat menyapa Bapak Ibu Dokter. Kemudian di sesi tanya jawab, Bapak Ibu Dokter dapat menyampaikan pertanyaan dalam fitur chat. Jadi mohon tidak raise hand dan menonaktifkan fitur mikrofonnya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu Dokter di sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar dapat mencantumkan nama dan gelar pada akunnya. Misalnya Dr. Diki RS Siloam Sentosa gitu. Jadi supaya kami juga tahu nama pesertanya siapa saja seperti itu. Baik, sebelum webinar ini atau materi disampaikan, saya akan membacakan profil dari Dr. Diki. Dr. Diki, nama lengkapnya Dr. Diki Nursyafri, SPTHTKL, lahir pada 4 Desember tahun 1981. Beliau menamatkan S1 Kedokteran Umum di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2007. Dan beliau menamatkan spesialis THT dari Universitas Pajajaran Bandung. Beliau praktek di Rumah Sakit Siloam Sentosa dimulai bulan Agustus 2020 ya dok ya. Beliau praktek di rumah sakit ini setiap Senin dan Jumat pukul 8 sampai jam 11 dan hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 10.30 sampai 13.30. Baik, kami boleh mulai saja untuk penyampaian materinya ya dok ya. Baik, Dr. Diki, sebentar saya siapkan dulu materinya. Jika ada kendala seperti suara tidak terdengar dan slide tidak tampil, mohon disampaikan via room chat ya, dokter, supaya kami bisa segera dikoreksi. Pak, aku udah tanya belum? Baik, dokter, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya mencoba untuk membawakan sebuah materi yang mungkin penyakit atau keadaan pasien ini sering datang ke poliklinik kita sendiri. Dan semoga apa yang saya bawakan di sini, yang saya berikan materi di sini dapat membantu atau dapat dapat mendiagnosa dan menata laksana secara langsung di poliklinik kita masing-masing. Saya mulai langsung aja. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa telinga itu terbagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, di mana infeksi sendiri pun juga akan bisa mengenai dari struktur telinga tersebut. Dan untuk anatominya sendiri, telinga tengah itu terdiri mulai dari daun telinga, kemudian masuk ke liang telinga,
kemudian sampai ke membran timpani. Itu adalah susunan atau organ-organ yang menyusun telinga luar, telinga bagian luar. Kemudian untuk telinga bagian tengah itu terdiri dari bagian dalam dari membran timpani, kemudian cavum timpani, kemudian ada tulang-tulang pendengaran di sana, dan satu lagi ada organ saluran kecil yang bernama tuba eustachius. Kemudian kita masuk lagi ke telinga bagian dalam, di sana ada cochlea dan canalis semicircularis. Dan untuk otitis externa sendiri, itu merupakan inflamasi liang telinga yang sifatnya dapat berupa akut ataupun kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, ataupun virus. Perubahan pH pada telinga, trauma lokal di liang telinga, dan pertumbuhan kuman patogen merupakan dasar dari terjadinya otitis eksterna. Tata laksana pada otitis eksterna ini meliputi pembersihan liang telinga dan pemberian medikamentosa, di mana di sini bisa kita berikan berupa medikamentosa topikal dan ataupun bisa kita berikan dengan sistemik. Untuk anatomi CAE atau liang telinga itu sendiri, dia berbentuk seperti huruf S, di mana panjangnya itu sekitar 2,5 sampai 3 cm dengan diameter kurang lebih sekitar 0,75 cm. Di mana kita ketahui bahwa liang telinga ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sepertiga luar dan sepertiga dalam, dan 2/3 dalam. Di mana sepertiga luar ini dia merupakan bagian dari cartilaginosa, sedangkan yang 2/3 dalam itu merupakan bagian osseous. Dan pada sepertiga luar ini, dia kulitnya lebih tebal dibanding yang 2/3 dalam. Dan di sepertiga bagian luar ini dia mengandung folikel rambut, mengandung kelenjar sebasea dan apokrine. Untuk faktor predisposisi sendiri, di sini banyak sekali faktor yang dapat kita temukan. Bisa ada karena anatomi, bisa ada gangguan di kulit, faktor lingkungan, trauma, penyakit sistemik, faktor endogen, dan lain-lain. Dan beberapa di antaranya dari faktor anatomi bisa karena kondisi stenosis atau eksostosis, kemudian untuk penyakit kulit, eksim, psoriasis, seborrheic, dan lain sebagainya. Kemudian faktor lingkungan, kelembaban udara yang tinggi, suhu udara yang tinggi, di mana negara kita, negara Indonesia merupakan negara tropis, dan itu merupakan bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadi otitis eksterna. Kemudian untuk trauma sendiri bisa karena ekskoriasi, bisa karena pemeriksaan semen, bisa karena penggunaan alat bantu dengar yang dalam waktu yang lama, kemudian penggunaan earplug atau headset, dan bisa karena benda asing juga. Kemudian untuk penyakit sistemik bisa karena penyakit metabolik dan diabetes mellitus dan berikutnya. Dan untuk faktor endogen bisa karena produksi semen yang berlebih atau justru yang kurang atau di bawah dari normal. Dan lain-lain bisa karena swimming atau berenang, bisa karena zat-zat iritan seperti sabun atau sampo, bisa karena proses menjalani proses radiasi dan kemoterapi, dan lain-lain sebagainya. Untuk patogenesis sendiri, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama bisa karena terjadinya berkurangnya produksi semen akibat dari pembuatan semen yang terlalu berlebih atau karena retensi air. Di mana akibat ini akan menyebabkan peningkatan pH yang akan mengakibatkan liang telinga menjadi lebih alkalosis. Dan akibat alkalosis itu, maka produksi agen antimikroba atau lisozim akan menurun dan menyebabkan pertumbuhan bakteri akan meningkat. Kemudian bisa karena faktor trauma, bisa karena akibat dari mikrotrauma, akibat gesekan karena gesekan cotton bud, bisa karena gesekan karena kuku jari, peniti atau jepit rambut pada saat pasien mengorek telinga sendiri. Dan akibat trauma ini akan menyebabkan trauma pada jaringan lunak di liang telinga, yang nantinya akan menyebabkan invasi bakteri ke kulit yang rusak tadi. Dan bisa juga karena obstruksi, bisa karena infeksi serumen, atau karena diabetes atau eksotosis, dan kondisi CRE atau liang telinga yang sempit. Dari faktor obstruksi ini bisa menyebabkan lingkungan CRE menjadi hangat dan lembab, sehingga menimbulkan lingkungan patogennya akan meningkat. Dari ketiga faktor tadi akan menimbulkan atau menyebabkan terjadinya otitis eksterna, di mana akan terjadi respon inflamasi berupa vasodilatasi dan makrofag akan mengeluarkan sitokin inflamasi yang nantinya akan menyebabkan migrasi dan neutrofil yang menyebabkan produksi granul akan membunuh bakteri, maka timbullah sekret dan menyebabkan obstruksi pada liang telinga
yang nantinya akan menyebabkan penurunan pendengaran atau terjadinya tuli konduksi. Dan karena ditambah lagi dengan proses vasodilatasi tadi, maka akan terjadi edema dan eritema yang nantinya pasien akan mengeluhkan adanya otalgia dan pruritus. Nah, untuk otitis eksterna sendiri itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan waktu, etologi, dan lokasi lesi. Untuk waktu sendiri bisa terbagi menjadi otitis eksterna akut dan kronik. Kemudian untuk etologi sendiri bisa disebabkan karena bakteri, virus, atau jamur. Dan untuk lokasi lesi sendiri terbagi menjadi dua, otitis eksterna circumscripta, di mana otitis eksterna circumscripta ini dia mengenai sepertiga luar dari liang telinga. Sedangkan untuk yang keduanya yaitu otitis eksterna diffusa, di mana pada otitis eksterna diffusa ini dia akan mengenai 2/3 dalam dari liang telinga. Baik, kita masuk ke otitis eksterna akut, di mana otitis eksterna akut ini merupakan selulitis pada dermis dan subdermis dari CAE atau liang telinga, disertai dengan adanya tanda inflamasi akut dan edema. Onset dari otitis eksterna akut ini berlangsung selama 48 jam sampai dengan 3 minggu. Penyebabnya itu multifaktor, biasanya bisa karena kebiasaan suplemen yang dilakukan secara rutin, adanya debris kulit akibat trauma lokal seperti berenang, penggunaan alat bantu dengar, bisa karena alergi, stres, atau berkeringat. Dan di sini penyebab paling sering umpamanya yaitu Pseudomonas aeruginosa sebanyak 20-60%. Yang kedua yang terbanyak yaitu Staphylococcus aureus sekitar 10-70%, dan Proteus mirabilis dan bakteri-bakteri gram negatif lain. Untuk otitis eksterna circumscripta atau kita sebut juga furunculosis, ini yang seperti sudah saya sebutkan bahwa dia akan mengenai sepertiga luar dari kulit liang telinga. Dan patogenisnya itu akibat trauma pada CAE atau liang telinga, akibat penggunaan cotton bud atau earpick, dia akan menyebabkan maserasi pada permukaan epidermis, menyebabkan terjadinya infeksi kuman Staphylococcus aureus, dan nanti akibatnya akan membuat obstruksi kelenjar apopilosebaceae, dan muncullah folikulitis yang akan nantinya membentuk abses atau furunkel. Di sini kuman terbanyak dari otitis eksterna circumscripta adalah Staphylococcus aureus. Gejala klinis yang bisa kita dapatkan yaitu otalgia, disertai nyeri jika telinga disentuh, rasa penuh di telinga, adanya rasa gatal atau pruritus, dan adanya gangguan pendengaran. Kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa menemukan adanya lesi furunkel atau abses di CAE, CAE-nya hiperemis dan edema, dan dapat juga kita temukan ada nyeri tekan pada tragus dan nyeri tarik pada auricula, dan bisa atau tidak juga kita temukan adanya otore. Berdasarkan Brighton, dia membagi derajat-derajat keparahan dari otitis eksterna akut menjadi 4 derajat. Yang pertama derajat 1 atau inflamasi lokal, di mana pada derajat 1 ini keluhan nyeri pasien masih ringan dan tanpa gangguan pendengaran, inflamasi pada CAE masih minimal, dan membran timpani masih dapat kita lihat dengan baik atau dengan jelas. Kemudian derajat kedua, di sini sudah terdapat debris di liang telinganya, di mana CAE sudah mulai hiperemis dengan udem sebagian, debrisnya sudah ada, dan pada saat derajat 2 ini membran timpani sudah mulai agak sulit kita nilai atau kita lihat. Kemudian kita lanjut ke derajat 3, di sini sudah terjadi obstruksi dari CAE, di mana gangguan klinisnya CAE-nya hiperemis, udem, dan sampai menimbulkan obstruksi hampir menutup seluruh liang telinganya, sehingga karena kondisi tersebut membran timpani sangat sulit kita nilai. Kemudian derajat 4 atau perikonditis, di sini sudah terjadi selulitis pindah atau daun telinga, bisa terjadi juga perikonditis, dan bisa juga kita lihat ada tanda-tanda pelibatan kelainan sistemik, dan membran timpaninya juga tidak terlihat. Untuk otitis eksterna kronik, ini merupakan inflamasi kronik pada CAE dan sebagian membran timpani. Etiologinya sampai saat ini masih belum jelas, tapi dapat dikaitkan dengan dermatitis atopi atau seborrheic. Gejala klinisnya otore, pruritus, dan adanya tuli konduktif. Pada pemeriksaan fisik kita dapat menemukan adanya penebalan kulit CAE, dapat kita lihat juga adanya lichenifikasi, granuloma, keratosis, dan stenosis. Dan kalau sampai terjadi stenosis atau
terlihat adanya stenosis di liang telinga, tindakan berikutnya adalah tindakan operasi itu dengan kanaloplasti. Yang berikutnya itu otitis eksternal fungal atau jamur atau otomikosis. Ini mungkin juga banyak kita temukan di poliklinik kita sendiri, di mana etiologi ini bisa karena Aspergillus niger, Candida albicans, bisa karena Mucormycosis dan Dermatofita. Gejala klinisnya yang sangat dominan atau yang sering kita temukan atau kita terima dari pasien yaitu keluhan gatal atau pruritus dan rasa penuh di telinga. Pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, kita dapat menemukan adanya filamen berwarna abu-abu atau itu seperti gambar di jamur di CAE dan membran timpani. Nah, ini adalah gambaran otomikosis berdasarkan dari etiologi-etiologi yang tadi saya sebutkan, di mana pada gambar kiri atas itu adalah gambar otomikosis yang diakibatkan karena Aspergillus, di mana dapat kita lihat adanya gambaran filamen putih dengan himfa kehitaman. Kemudian yang sebelah kanan atas itu adalah otomikosis yang diakibatkan karena Candida, di mana kita bisa temukan adanya gambaran filamen yang berwarna putih. Nah, sedangkan yang dua di bawah ini adalah gabungan antara otomikosis yang diakibatkan karena Aspergillus dan Candida, karena kita bisa melihat kedua gambaran filamen-filamen dari jamur tersebut. Kemudian kita masuk ke otitis eksternal maligna, di mana otitis ini merupakan infeksi pada CAE yang ditandai dengan nekrosis jaringan lunak serta invasi ke tulang sekitar. Biasanya penyakit ini faktor predisposisinya biasa diderita pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau dengan pasien dengan imunokompromis, dan kuman penyebab dari otitis eksternal maligna ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, itu Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella, dan Proteus. Gejala klinis yang dialami atau dikeluhkan oleh penderita, dia sangat mengeluhkan adanya nyeri atau otalgia hebat, dia menetap sampai beberapa minggu. Kemudian dapat kita lihat juga adanya stagnasi sekret telinga, dan pada beberapa kasus dapat kita temukan juga parese dari nervus cranial. Dari pemeriksaan fisik yang dapat kita lihat adanya udem pada CAE disertai jaringan granulasi sepanjang dari sutura timpanomastoid, dan bisa juga kita temukan adanya multiple cranial nerve palsy. Ini adalah pemeriksaan penunjang, tapi ini sangat jarang kita lakukan, dan kalaupun kita lakukan, ini hanya kita lakukan pada kasus-kasus tertentu saja, dan beberapa hal pemeriksaan penunjang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan laboratorium darah, kultur swab. Biasanya kita lakukan jika kita sudah melakukan terapi, tapi pasien tidak mengalami penyembuhan atau tidak mengalami resolusi. Nah, mungkin lebih baik kita kultur swab sekret telinganya untuk kita tahu resistensi atau pola kuman yang diderita si pasien itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita bisa lakukan radiologi atau CT scan, di mana pada CT scan ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curigai otitis eksternal maligna dengan kecurigaan adanya nekrosis atau destruksi tulang sekitar dari liang telinga atau sudah terjadi osteomyelitis. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penata laksanaan dari otitis eksternal, di mana pada prinsip penata laksanaan ini terdiri dari pemeriksaan dari CAE, atasi infeksi dan inflamasi dengan medikamentosa, kemudian kita manajemen nyeri atau yang dikeluhkan oleh pasien, hindari faktor pencetus rekurensi, dan kita lakukan follow up. Ini algoritma berdasarkan clinical practice guideline otitis eksternal akut. Yang pertama, pada pasien-pasien usia lebih dari 2 tahun dengan otitis eksternal akut, yang pertama kita berikan analgetik sesuai dengan derajat nyeri. Setelah kita berikan analgetik, kita lihat CAE-nya, apakah ada penyebaran atau apakah dapat faktor risiko yang membutuhkan terapi sistemik. Jika iya, kita berikan antimikroba sistemik yang mencakup kuman Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus dengan atau tanpa terapi topikal dan terapi sesuai kelainan yang mendasari. Di sini yang menjadi poin pentingnya adalah faktor yang membutuhkan terapi sistemik di sini adalah penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, imunodefisiensi, atau pada yang tidak memungkinkan kontak dengan terapi topikal walaupun telinga sudah dibersihkan. Tapi jika penyebaran atau dia tidak membutuhkan terapi sistemik,
Kemudian kita lihat membrana timpaninya, apakah dia perforasi atau dia ada pasien atau ada penggunaan dengan pipa timpanostomi atau pipa Grommet. Jika memang ada perforasi atau genap telinga sudah berlubang, nah makanya maka oleh sebab itu yang kita berikan terapi topikalnya adalah yang tidak bersifat ototoksik. Tetapi jika kita lihat membrana timpaninya intak, maka kita bisa berikan antibiotik topikal sesuai dengan keuntungan, kerugian, biaya, dan kebutuhan pasien itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi, jika CAE atau liang telinga itu tersumbat atau tertutup, maka kita lakukan pemeriksaan CAE jika memang itu diakibatkan karena debris atau sekret. Tetapi jika CAE tersumbat atau tertutup akibat dari udem atau pembekuan dari jaringan liang telinga itu sendiri, maka tindakan kita yaitu pemasangan tampon telinga agar kontak obat topikal lebih baik. Tetapi jika tidak kita temukan sumbatan pada CAE, kita berikan edukasi kepada pasien tentang bagaimana cara memakai obat tetes telinga. Kemudian kita observasi, kita follow up, kita lihat klinis dari si pasien dalam waktu 48 sampai 72 jam. Jika terjadi perbaikan klinis, maka kita anggap pengobatannya selesai. Tetapi jika sampai 48 sampai 70 jam pasien tidak mengalami perbaikan, kita periksa ulang pasien tersebut, kemudian kita lihat apakah ada pelayanan selain dari otitis eksternal. Jika memang iya, kita terapi penyakit lain tersebut. Tetapi jika tidak ada pelayanan selain otitis eksternal, maka kita nilai ulang apakah pemberian obat kita ini sudah sesuai dengan diagnosa atau penyakit si pasien, dan kita lihat juga apakah pasien patuh dengan instruksi yang telah kita berikan mengenai pemberian obat, dan kita juga pertimbangan untuk penggantian terapi. Tapi medikamentosa pada otitis eksternal itu sendiri terbagi menjadi antibiotik, analgetik, kortikosteroid, dan larutan antiseptik. Terapi medikamentosa pada otitis eksternal, yang pertama bisa kita berikan larutan antiseptik, di mana pada otitis eksternal ini, Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus ini merupakan kembang terbanyak, dan dia dapat berkembang secara optimal pada lingkungan dengan pH sekitar 6,5 sampai 7,3. Sedangkan jika pH-nya lebih rendah dari yang tadi sudah saya sebutkan, maka dia akan sulit untuk tumbuh di liang telinga. Nah, oleh sebab itu, larutan antiseptik di sini kita berikan fungsinya sebagai agen bakteriostatik dengan bekerja untuk mengurangi debris di CAE serta menjaga pH CAE agar tidak basah sehingga tidak mudah berkembang bakteri. Nah, contoh larutan antiseptik di sini yaitu asam asetat 2%, dia bisa berupa sediaan monoterapi atau kombinasi dengan steroid. Nah, efek sampingnya yaitu bisa menyebabkan iritasi lokal atau rasa pedih atau rasa terbakar di liang telinga. Dan kita masuk ke antibiotika topikal, dan terapi antibiotika topikal ini merupakan terapi gold standar dari otitis eksternal. Antibiotika di sini bisa berupa preparat tunggal atau bisa juga kombinasi antara antibiotika dan steroid. Nah, kriteria pemilihan antibiotika topikal ini yang terpenting adalah dapat menjangkau patogen spesifik, terutama kuman yang terbanyak di sini yaitu Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Nah, contoh antibiotika yang banyak beredar di negara kita yaitu neomycin polymyxin, ciprofloxacin, ofloxacin, tobramycin, dan gentamicin. Dan perlu kita perhatikan juga resistensi obat terhadap kuman patogen. Kita masuk ke neomycin, di mana neomycin merupakan antibiotika golongan aminoglikosida yang banyak digunakan sebagai sediaan topikal. Neomycin memiliki aktivitas memicu reepitelisasi dalam penyembuhan luka. Neomycin bekerja pada bakteri gram positif dan negatif, termasuk Staphylococcus aureus, serta dia lebih efektif terhadap Proteus vulgaris dibandingkan dengan polymyxin D. Efek samping dari neomycin ini dapat menyebabkan ototoksik, dermatitis, kontak alergi, dan ini bisa timbul jika digunakan dalam jangka panjang. Dan kita masuk ke polymyxin B. Ini merupakan polipeptida kationik yang berikatan dengan bagian lipid A endotoksin bakteri.
Polymyxin B memiliki efek bakterisidal dengan mensupresi aktivitas TNF-alpha dan interleukin 6. Polymyxin B bekerja melawan gram negatif termasuk Pseudomonas aeruginosa. Kuman penyebab tersering Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus jika diberikan kombinasi antara neomycin dan polymyxin B akan memberikan cakupan terhadap kuman penyebab OE tersering ini. Preparat kombinasi neomycin dan polymyxin B akan memberikan outcome yang lebih baik pada otitis eksternal akut. Dan kita masuk ke antibiotika ciprofloxacin. Antibiotika ini merupakan antibiotika golongan fluoroquinolone yang efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Cara kerjanya, dia bersifat bakterisidal pada gram negatif dan sebagian bakteri gram positif. Ciprofloxacin topikal lebih banyak digunakan untuk terapi OE pada anak dan dewasa karena dia tidak bersifat autotoksik. Tapi dapat juga memberikan efek samping, yaitu berupa iritasi lokal, dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi. Untuk ofloxacin, dia juga merupakan golongan fluoroquinolone yang bekerja sebagai bakterisidal, dan sediaan pada tetes ringan, yaitu ofloxacin 3%, efek sampingnya bisa menimbulkan pruritus dan nyeri telinga. Ini adalah beberapa sediaan steroid topikal, dan steroid topikal itu merupakan antiinflamasi yang banyak digunakan baik tunggal maupun kombinasi dengan antibiotik. Dan beberapa sediaan steroid topikal yang banyak tersedia yaitu betamethasone, hidrokortison, dan fludrokortison. Di mana sini bisa kita lihat bahwa betamethasone dipropionat merupakan steroid yang sangat poten. Mekanisme kerja dari kortikosteroid topikal itu sendiri, dia bekerja cepat pada permukaan dengan efek antiinflamasi, antimitotik, dan imunosupresi. Antiinflamasi akan menyebabkan vasokonstriksi, inhibisi pelepasan fosfolipase A2, akan menurunkan prostaglandin leukotriene, serta inhibisi secara langsung pada DNA serta faktor transkripsi inflamasi. Sedangkan efek antimitotik akan mengurangi mitosis epidermal dengan meningkatkan lipoprotein, yaitu protein glukokortikoid endogen. Pada dermis akan terjadi inhibisi proliferasi sel dan sintesis kolagen. Efek imunosupresi, dia akan melalui inhibisi faktor humoral yang berperan dalam respon inflamasi, yaitu supresi maturasi, diferensiasi, dan proliferasi sel-sel imun. Untuk betamethasone, dia merupakan kortikosteroid sintesis long acting dengan aktivitas metabolik, antiinflamasi, dan imunosupresi. Betamethasone ini sangat poten dan potensial 600 kali lebih kuat dibandingkan dengan hidrokortison. Betamethasone berikatan dengan reseptor glukokortikoid intraseluler spesifik dan mengikat DNA untuk memodifikasi ekspresi gen. Dengan jalan sintesis protein antiinflamasi serta menghambat sintesis melatonin inflamasi, maka akan mereduksi terjadinya peradangan. Tetes telinga dengan biasanya betamethasone ini dikombinasi dengan neomycin dan polymyxin. Untuk hidrokortison merupakan kortikosteroid potensi sedang lemah. Dia memiliki permeabilitas lipid yang lemah dan tidak dapat menembus membran mukosa secara baik. Cara kerjanya dengan mengikat reseptor glukokortikoid, dia akan menginhibisi fosfolipase A2, NF-kappa B, dan faktor transkripsi inflamasi lain. Dan hidrokortison ini pada saat tetes telinga biasanya dikombinasi dengan antibiotik. Dan kita masuk ke fludrokortison. Di fludrokortison ini merupakan mineral kortikoid sintesis dengan potensi 200-400 kali lebih kuat dibandingkan kortisol endogen. Cara kerjanya dengan mengikat reseptor mineral kortikoid, dia akan menghambat transkripsi DNA dan translasi protein. Fludrokortison memiliki efek antiinflamasi 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokortison. Tetes telinga kombinasi antara antibiotik dan steroid. Di sini pemberian tetes telinga antibiotik topikal diindikasikan pada keadaan otitis eksternal derajat 1 sampai 3 berdasarkan dari Braxton Grant tadi. Kemudian preparat antibiotika tunggal atau kombinasi preparat antibiotika tunggal atau kombinasi antibiotik dan steroid di Indonesia yang paling banyak tersedia di sini yaitu polymyxin, neomycin, lidocaine, HCl, dan betamethasone. Kemudian ada juga polymyxin, neomycin, lidocaine, HCl, dan fludrokortison.
ada juga farmacetin, dermicidin, dexamethasone, ada juga tersedia ciprofloxacin dengan fluocinolone, dan ada yang ofloxacin saja. Dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa kombinasi tetrasiklining antibiotika yang dikombinasi dengan steroid akan lebih efektif mengurangi edema, mengurangi eritema dan sekresi dibandingkan dengan pemberian antibiotika tunggal. Corticosteroid potensi tinggi seperti betamethasone lebih efektif mengurangi nyeri, inflamasi dan edema dibandingkan dengan corticosteroid potensi rendah. Simpulannya, otitis externa merupakan salah satu penyakit infeksi telinga yang cukup sering dijumpai di poliklinik THTK di Indonesia. Tata laksana yang sering kita lakukan di poli yaitu meliputi tindakan pembersihan liang telinga dan manajemen mucosa akan memberikan hasil yang sangat baik. Terapi topikal yang efektif untuk mengobati otitis externa yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk mengurangi kombinasi antibiotika dan steroid topikal dapat mempercepat waktu penyembuhan. Terima kasih. Ini tadi bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Diki untuk penyampaian materinya. Sungguh lengkap ya, Dok. Ini cukup menarik, cukup juga terjadi atau sering dilaporkan oleh pasien, yang dikeluhkan pasien dan berobat ke dokter, baik di poliklinik umum maupun di polidokter THT sendiri ya. Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, yang diberikan kepada kita melalui room chat. Saya juga mengingatkan kepada dokter untuk mengisi absensi webinar pada siang ini. Link form Google-nya ada di room chat ya, Dok. Baik, kita mulai saja ya, Dok ya, pertanyaan dari Dokter Dwi. Siang, Dok, untuk otitis sebatas mana dokter umum bisa terapi? Lalu kapan baiknya kami refer ke spesialis THT? Terima kasih kepada Dr. Dwi. Pertanyaannya untuk otitis, sebenarnya kalau untuk otitis eksterna sendiri dapat dikerjakan secara penuh di pelayanan primer atau di dokter umum. Kecuali kalau seperti yang saya sebutkan tadi, seperti otitis eksterna maligna, itu memang sudah harus kita lakukan atau sudah harus dilakukan rujukan ke dokter spesialis THT karena dengan kondisi dia sudah mengalami maligna karena penyakitnya, dia juga ada penyakit diabetes mellitus, itu harus ada penanganan lebih lanjut dan biasanya kita berikan terapi secara sistemik. Tetapi kalau selain dari yang tadi saya sebutkan, misalkan otitis eksterna, sirkumsirekta, difusa, atau yang lain-lainnya, dan untuk otomikosis pun, kalau memang mungkin keterbatasan poliklinik kan beda-beda, Dok ya. Kalau memang dari poliklinik yang dokter semuanya ada atau tercukupi, itu bisa dilakukan langsung di poli kita masing-masing. Nah, yang terpenting adalah untuk otitis eksterna ini adalah pembersihan liang telinga, baik itu dari debris, baik itu dari sekat-sekat yang ada di liang telinga itu sendiri. Dan setelah kita lakukan pembersihan tadi, kita lihat lagi kondisi liang telinganya berdasarkan tadi yang Brighton grade tadi, dia masuk ke derajat mana. Jika masuk derajat 1-2, mungkin bisa kita langsung berikan terapi topikal antibiotik tetes. Tetapi jika kita lihat ternyata liang telinganya ternyata berdasarkan dari Brighton grade tadi, dia masuk ke derajat 3, sudah terjadi obstruksi dari liang telinga sehingga kita sulit untuk melihat liang telinga bagian belakang, terutama untuk gendang telinga sendiri atau membran timpani. Nah, tindakan awalnya adalah kita bisa melakukan pemasangan tampon. Nah, tampon di sini gunanya adalah supaya pemberian terapi topikal kita bisa terserap dengan baik di liang telinga. Tetapi di sini kita tidak berikan obat tetes, tapi kita berikan salep dulu. Bisa kita berikan salep antibiotik dengan steroid. Nah, biasanya nanti untuk si tampon ini dengan kasar biasanya kita biarkan bisa selama 1 hari sampai 2 hari. Nah, setelah kita berikan selama 1 hari 2 hari tersebut, biasanya pengalaman kita liang telinga yang tadinya udem sampai obstruksi sampai tidak bisa melihat sampai ke belakang, setelah 2 hari kita pasang tampon tadi, dia sudah mengalami resolusi atau sudah mengalami perbaikan dari liang telinga.
Nah, setelah kita pastikan dia sudah mengalami resolusi, barulah kita bisa berikan antibiotika atau gabungan antara antibiotika dengan steroid topikal yang berupa tetes. Jadi secara umum sebenarnya sih bisa dilakukan oleh dokter umum sendiri. Tapi boleh ya dok jika di-refer dengan ada keluhan tambahan ya dok ya. Boleh. Dengan keparahan boleh dirujuk ke spesialis THT. Baik, terima kasih Dokter Diki dan Dokter Dwi untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Dewi Firdianti. Mohon izin bertanya dok, apakah pilihan antibiotik yang menjadi SOC pada otitis eksterna apa saja dok? Pilihan antibiotik yang menjadi SOC pada otitis eksterna. Baik, Dokter Dewi Firdianti ya. Ini kayak rekan saya. Oh, sejabat Dokter Diki ya, baik dok. Baik dok, jadi gini dok, untuk antibiotik yang seperti tadi sudah saya sebutkan, bahwa yang pertama kita perlu ketahui bahwa penyebab atau kuman tersering dari otitis eksterna ini adalah Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Dan dari penelitian yang terbaik itu yang dapat kita berikan adalah terapi topikal golongan quinolone. Yang terbaik adalah ciprofloxacin tetes. Itu untuk sifat anti pseudomonasnya sangat tinggi sekali. Tetapi kalau misalkan dari keterbatasan dari mungkin penyediaan obat atau alat di sana, mungkin bisa diganti jika tidak ada cipro, bisa diganti dengan ofloxacin. Tetapi kembali lagi bahwa di pelayanan primer yang terbanyak mungkin yang tersedia itu berupa chloramphenicol. Nah, itu pun juga dapat kita berikan, tapi karena sifat bakterisidalnya sangat lemah, jadi kita tidak merekomendasikan. Nah, perlu diketahui juga untuk chloramphenicol ini dia bersifat ototoksik. Jadi sebelum kita dapat berikan obat tersebut, kita harus yakinkan dulu membran timpaninya seperti apa. Kalau memang kita temukan membran timpaninya dia perforasi, jadi chloramphenicol sebaiknya kita hindari pemberiannya. Nah, kita berikan, misalkan tidak ada obat lain, hanya tersedia chloramphenicol saja, obat tetes itu. Nah, berarti kita berikan alternatif lainnya hanya dengan pemberian sistemik. Karena kita menghindari terjadinya ototoksik di telinga pasien itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa liang telinga ini dia berada di dalam dari tulang temporal, di mana perfusi darahnya itu tidak baik atau tidak bagus. Jadi mungkin efektivitas dari obat sistemik yang kita berikan dan obat yang kita berikan ini tentunya harus yang menjangkau atau mencakup kuman Pseudomonas dan Staphylococcus. Nah, perlu kita edukasi juga ke pasiennya bahwa karena keterbatasan tadi atau mungkin kontraindikasi pemberian karena ada perforasi di membran timpani, untuk pengobatannya mungkin agak panjang. Jadi supaya si pasien tidak menyarankan kita sebagai tenaga medis, gitu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Diki. Cukup jelas ya Dokter Dewi ya untuk jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari dokternya tidak mencantumkan namanya, tapi dari Oppo A5 2020, mungkin nanti boleh diganti ya dok ya, supaya nanti kita bisa menyapa dokter juga. Pertanyaannya bagus banget nih dok, bagaimana cara memilih antibiotik topikal dengan ofloxacin atau polymyxin atau pramisetin? Bagaimana cara memilih antibiotik topikal? Ya, terima kasih dokter Oppo ya. Jadi seperti yang sebelum tadi saya sudah sebutkan bahwa yang pertama kita perlu pastikan atau kita perlu perhatikan untuk pengobatan otitis eksterna ini kita perlu, karena ada beberapa terapi antibiotik yang sifatnya ototoksik. Nah, kita perlu melihat atau kita pastikan gendang telinga si pasien itu sendiri. Jika memang membran timpaninya intak, kita bisa berikan obat apapun itu, tapi kembali lagi kita mesti melihat sifat anti Pseudomonas yang terbaik yang mana. Karena memang antibiotik yang terbaik itulah yang sebaiknya kita berikan. Tapi kembali lagi, apakah tersedia atau tidak di poli kita nanti tinggal disesuaikan saja. Yang terbaik adalah dengan pemberian ciprofloxacin. Tapi mungkin ini terbatas sekali tersediaannya dan mungkin di pelayanan primer dan
terkadang di rumah sakit pun juga jarang tersedia, dan mungkin yang banyak selain siflo dari golongan yaitu ofloxacin. Nah, untuk polymyxin B itu sendiri dia bersifat ototoksik juga. Andaikan tidak ada perforasi membran timpani, mungkin kita bisa berikan termasuk juga dengan farmisetin. Dan yang terpenting adalah itu kita harus memastikan membran timpaninya apa intak atau tidak. Kita juga mesti memperhatikan potensi atau sifat bakterisidal atau antibacterial yang tertinggi yang mana. Nah, sebaiknya itulah yang kita berikan. Dan tingkatannya yang paling baik adalah quinolone. Yang kedua boleh seperti yang menyebutkan golongan polymyxin boleh. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya, Dok. Baik, untuk pertanyaan lanjut dari Dokter Melisa. Sejauh dokter? Iya. Oh ya, baik. Kabar Dok. Sejauh dokter Diki juga. Siang Dok, pada beberapa kasus otitis eksterna yang parah, terkadang membran timpani sulit kita nilai saat pemeriksaan. Untuk kasus seperti ini, tata laksana apa yang sebaiknya dilakukan? Apalagi terkadang pasien datang sudah sering dengan swamedikasi sendiri. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Melisa. Memang kendala atau kesulitan yang kita temukan sehari-hari di klinik kita, yaitu terkadang pasien sudah mencoba mengobati penyakitnya sendiri, dan itu pun juga bisa menjadi faktor penyulit dari kesembuhan si pasien sendiri. Karena untuk pemberian terapi topikal sendiri itu sebaiknya tidak diberikan dalam jangka panjang. Berapa lama dikatakan jangka panjang, yaitu ada yang menyatakan 1 minggu, tetapi ada juga menyatakan 2 minggu. Karena kalau terapi topikal ini kita berikan dalam jangka panjang, dia ditakutkan bisa menyebabkan resistensi, dan kalau antibiotik sendiri diberikan dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan kecenderungan terjadinya otomikosis. Nah, jika ditanya sulit untuk melihat membran timpani, nah kita lihat dulu sulitnya karena apa. Kalau memang karena sekret atau debris yang ada di liang telinga, nah sebaiknya tindakan pertamanya kita lakukan debridenung dulu. Kita bersihkan, kita benar-benar kita cuci liang telinga si pasien itu sendiri sampai kita yakinkan kita dapat melihat membran timpani. Setelah kita bisa bersihkan tersebut, baru kita berikan obat TTF. Tetapi jika membran timpani sudah tidak terlihat karena memang kondisi liang telinganya pudem, sampai dia menimbulkan obstruksi seperti tadi yang derajat 3, nah tindakan awalnya adalah kita melakukan pemasangan tampon. Nah, pemasangan tampon ini bisa menggunakan kasa yang kita olesi dengan antibiotik beserta dengan kortikosteroid salep. Nah, kita pasang, kita letakkan di telinga pasien, di liang telinganya selama maksimal 2 hari. Pasien bisa melepasnya sendiri atau kita yang melepaskan. Nanti setelah lepas, saran dari kita sebaiknya pada saat dia sudah dilepas tampon tersebut, pasien kita minta kontrol kembali. Nah, mungkin agak susahnya di sana karena memang banyak pasien yang terutama di area TKN seperti ini yang maksimal atau paling cepat seminggu baru boleh kontrol. Atau bisa juga kita minta pasien datang 2 hari atau 3 hari ke depan, mungkin karena keterbatasan dana atau mungkin keterbatasan jarak atau apapun itu, jadi untuk follow up atau observasi kita agak sulit. Tapi sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, 2 hari kita lepas tamponnya, kita lihat, kita monitor kalau memang sudah tidak ada udem atau udem sudah teresolusi dengan baik, baru kita berikan terapi topikal tetes, antibiotik, atau bisa juga dengan kombinasi dengan steroid. Jadi seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya Dokter Melisa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dokter Filia Oktrin. Siang Dok, tindakan pembersihan telinga seperti apa yang bisa dokter vaskes primer lakukan? Dokter Filia, terima kasih pertanyaannya. Ini balik lagi ke fasilitas pelayanan primer masing-masing. Yang terpenting adalah kita bisa melakukan pembersihan atau debridenung dari liang telinga itu sendiri. Dan pengalaman memang di primer itu sangat minim sekali perlengkapan atau peralatan yang tersedia.
termasuk misalnya kita untuk melakukan schooling atau irigasi telinga pun mungkin itu masih bisa kita lakukan dengan menggunakan squid yang kita berikan ujungnya dengan mungkin seperti ujung selang, ya seperti avokat atau semacamnya, kita lakukan schooling. Nah, tapi keterbatasan berikutnya adalah alat saksanya tidak ada. Nah, tapi kalaupun memang misalnya keterbatasan itu menjadi kendala dan tidak bisa diatasi di pelayanan primer dokter masing-masing, ya mungkin sebaiknya dirujuk ke kita ke spesialis THT supaya cepat terjadi resolusi penyakit pasien itu sendiri. Baik, terima kasih Dokter Diki untuk jawabannya. Dokter Ivo Rosalin, materinya boleh dikirim ke email. Boleh di-share ya dok ya materinya? Boleh. Baik, nanti akan saya coba share ke email. Jadi dokter harap mengisi formnya, nanti sampaikan juga emailnya ya dok ya. Atau di WA ke nomor saya, nanti bisa saya emailkan. Dokter Enuh Nurmala, pertanyaan dari Dokter Enuh Nurmala. Siang Dokter Diki, untuk pemilihan obat topikal baiknya kita berikan dalam bentuk cairan atau salep dok? Oh, terima kasih, ini Dokter Nuh, sejauh saya juga. Sejauh dokter. Dokter Nuh, jadi untuk pertanyaannya tergantung dari kasusnya sendiri. Kalau misalkan ini berupa otitis eksterna circumscripta, diffusa atau yang lainnya, terapi topikal yang kita berikan gold standarnya berupa obat tetes. Tetapi kalau misalkan yang kita temukan atau yang kita dapatkan dia berupa otomikosis, itu yang terbaik terapinya adalah kita berikan salep. Nah, dengan cara kita pasang tampon atau kita pasang penggunaan kasa yang diolesi dengan salep. Kalau yang saya baca, clotrimazole itu baik sekali. Dia bisa sangat baik sekali, bisa sebesar 95% sampai 100% bisa menangani aspergillus dan candida, di mana kedua jamur tadi merupakan penyebab paling sering yang menimbulkan otomikosis pada pasien-pasien kita. Nah, jadi nanti, tapi balik lagi untuk otomikosis, untuk otitis eksterna yang lain, selain kita berikan terapi yang terbaik atau yang paling penting adalah pembersihan liang telinga itu sendiri. Itulah yang terpenting. Dan untuk jamur sendiri, jika kita sudah bersihkan, kita yakinkan sampai si hifa-hifa yang sudah bersih. Setelah itu kita tinggal pasang tampon, clotrimazole tadi, sehari 2 hari biasanya pengalaman sih sudah bagus. Nah, tinggal dijaga pasiennya, kita edukasi pasiennya, karena seperti kita ketahui bahwa jamur mudah berkembang biak pada daerah atau lingkungan yang sifatnya lembab, yang suhunya tinggi atau istilahnya gelap. Nah, kita sarankan pasien untuk jika akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air, misalkan mandi atau semacamnya, sebaiknya telinganya ditutup. Jadi agar air tidak masuk ke dalam telinga. Dan untuk kita edukasi juga kepada pasien-pasien yang menggunakan hijab, mungkin sebaiknya juga kita edukasi jika pasien tersebut sudah berada di lingkungan seperti pribadi atau mungkin sudah ada di rumah, sebaiknya hijabnya dilepas agar suasana di liang telinga itu tidak lembab kembali. Dan untuk yang kita yang muslim, mungkin pada saat melakukan wudhu pun juga kita edukasi mesti hati-hati. Karena balik lagi, jamur mudah sekali berkembang pada daerah yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi dok, nanti materinya selain dikirim email, saya akan coba untuk share di Zoom ini ya. Jadi menurut pengalaman saya sih bisa dikirimkan di Zoom, nanti dokter bisa download. Nanti kita coba ya dok ya. Lagi dari dokter Dwi Firdianti. Oh ya dok, sekedar info saja, nanti kita akan selesai di jam 1.30 kurang lebih, jadi pertanyaannya akan coba kita bantu jawab lagi ya dok ya. Dari dokter Dewi Firdianti. Tanya lagi ya dok, apa pertimbangannya untuk memberikan antibiotik oral pada OE? Dan apakah mungkin diberikan golongan quinolone lain seperti moxifloxacin atau levofloxacin? Terima kasih. Terima kasih Dr. Dewi Firdianti. Untuk otitis eksterna, pengalaman kita dan dari beberapa literatur dikatakan bahwa terapi yang terpenting atau gold standar dari otitis eksterna ini adalah terapi topikal saja. Beda halnya kalau misalkan
pada pasien tersebut dia menderita atau memiliki penyakit komorbid lain seperti diabetes mellitus. Nah, itu memang sudah harus atau sudah segera langsung kita berikan antibiotika sistemik gitu. Karena yang kita takutkan jika kita telat kita mengobati para pasien-pasien yang mengalami penyakit tersebut atau diabetes mellitus tersebut, yang kita tentukan dia akan jatuh ke otitis eksterna maligna. Tetapi jika pasien-pasien yang kita tangani tidak ada faktor komorbid yang tadi saya sebutkan, diabetes mellitus atau konfirmasi yang lain, terapi standarnya atau gold standar yang kita berikan hanya terapi topikal saja, gitu. Dan untuk golongan quinolone, ini maksudnya golongan quinolone sistemik atau topikal ya. Kalau untuk topikal sendiri, mungkin yang ada levofloxacin ya, dan levofloxacin pun juga sebenarnya dia belum masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia baru ciprofloxacin dan ofloxacin saja. Oke, itu. Tapi kalau ditanya apakah ini sistemnya bisa diberikan obat moxi atau levo, yang terbaik memang sistemiknya quinolone, bisa levo, bisa ciprofloxacin, dan berikutnya bisa kita berikan golongan cephalosporin, misalkan ceftazidime, itu yang kita berikan secara intravena, dan satu lagi kalau kita berikan intravena yaitu golongan imipenem. Itu yang terbaik. Baik, terima kasih. Dok, 2 pertanyaan lagi boleh ya dok ya? Boleh. Dari Dokter Monica, selamat siang Dokter Vicky, izin bertanya, apa penanganan pertama jika pada saat memberikan telinga keluar darah? Terima kasih. Membersihkan telinga kemana? Dari Dokter Monica. Berarti ini yang membersihkan telinganya si Dokter Monica sendiri, kalau kita sendiri atau bukan pasien ya? Nah, jadi kalau memang kita yang melakukannya, pada saat kita melakukan pembersihan telinga, yang pasti yang namanya berdarah kita lakukan tampon. Nah, biasanya kita berikan tampon, bisa kita pengalaman terkadang karena mungkin yang anak-anak atau mungkin yang pasien-pasien yang takut atau mungkin dia merasa kesakitan pada saat kita lakukan pembersihan, kadang memang suka dia melakukan gerakan-gerakan tiba-tiba yang bisa membuat alat kita mengenai struktur dari jaringan lunak di yang telinga itu sendiri dan mengakibatkan pendarahan. Nah, yang pertama yang kita perlu jelaskan ke pasien bahwa ini ada perdarahan, mungkin luka lecet atau gimana, atau kita pastikan dulu perdarahannya sumbernya dari mana. Kalau memang yang terkena hanya liang telinga, kita bisa lakukan pemasangan tampon. Biasanya kalau saya pengalaman saya berikan pemasangan tampon dengan betadine saja. Kita lakukan pemasangan tampon dengan betadine, kita pasang atau kita tekankan ke daerah yang mengalami darah tadi dan kita diamkan selama 6 jam. Nanti 6 jam minta pasiennya untuk melepas sendiri si tamponnya tadi. Nah, biasanya nanti setelah 6 jam dia akan berhenti dengan sendirinya, gitu. Jadi nggak perlu khawatir, tidak perlu yang penting kita edukasi ke pasiennya kalau memang mungkin akibat si pasien sendiri banyak pergerakan atau gimana, jadi ada perdarahan. Jadi kalau ada apa-apa dari belakang kita tidak disalahkan. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Dokter Monica. Terima kasih Dokter Vicky. Ya, satu lagi ya dok dari Dokter Woro R. Izin dok, bagaimana penanganan dan terapi yang dapat diberikan pada anak bayi dan balita yang mengalami otitis eksterna karena sering ditemukan di layanan primer. Dan hal ini biasanya berulang. Mohon pencerahannya dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Woro. Seperti yang tadi sudah saya tampilkan di algoritma penanganan otitis eksterna, bahwa yang terpenting adalah penanganan terapi. Kita harus pastikan penegakan diagnosa kita. Kita harus bisa mendiagnosa secara pasti pasien ini mengalami otitis eksterna yang mana. Setelah kita yakinkan diagnosa kita dengan pemeriksaan fisik kita, dan seperti yang algoritma tadi katakan, setelah kita lihat fisiknya, liang telinga tadi, apakah dia mengalami obstruksi atau tidak, atau jika kita masukkan ke kategori atau derajat Brighton-Side, dia masuk ke derajat yang mana. Jika memang sampai dia mengalami obstruksi, ya mungkin kita pasang tampon terlebih dahulu. Tapi jika dia tidak sampai obstruksi, kita bisa melihat sebagian atau sampai utuh membran timpani, kita pastikan dulu membran timpaninya intak atau tidak.
Jika memang intak, kita bisa berikan antibiotika yang tersedia di pelayanan primer masing-masing. Dan mungkin seperti saya bilang tadi, karena keterbatasan pelayanan primer dan yang setahu saya paling banyak yang tersedia di pelayanan primer itu adalah golongan antibiotika chloramphenicol, dan chloramphenicol ini memang antibakterisidalnya memang sangat rendah. Jadi mungkin itu sebagai bisa faktor kenapa penyakitnya susah sembuh atau mungkin kenapa berulang. Selain bisa juga berulangnya itu karena memang perlakuan dari si pasien sendiri, yang mungkin dia sering korek-korek telinga, bisa karena mungkin dari orang tuanya atau mungkin dia menggunakan si anak suka masukin jari ke telinga sendiri. Nah itu pun juga bisa jadi faktor pencetus kenapa otitis eksternalnya bisa berulang terus. Jadi kita memang harus benar-benar bisa mengorek anamnesis secara baik ke pasien kalau memang dia sudah dewasa atau mungkin sudah bisa kita tanya secara langsung atau bisa melewati orang tuanya sendiri. Mungkin gitu, Dok. Cukup jelas ya, Dokter Woro. Untuk pertanyaannya sudah terjawab oleh Dokter Diki. Baik, terima kasih dokter peserta untuk pertanyaannya yang cukup banyak ya dok ya hari ini. Atensinya cukup tinggi ya dok atas webinar kita. Terima kasih para dokter peserta. Saya akan coba nanti untuk share materinya di Zoom ini sambil kita coba juga untuk foto bersama. Boleh ya dok ya kita foto bersama para peserta webinar siang ini. Boleh diaktifkan videonya dok mungkin, supaya kita bisa melihat Bapak Ibu dokter yang sedang bertugas. Baik. Sebentar, dok. Kebanyakan lagi praktek, dok, atau ada di rumah ini, dok? Kita boleh bergaya sedikit kan, ya, dok? Gaya apa ya, dok? Boleh diaktifkan ya, dok, untuk videonya. Ya, di foto ternyata. Screen pertama. Ini aku tadi. Terus. Ya. Ini dokter Dwi, dokter Ivo, dokter ini boleh diaktifkan videonya dok supaya kita bisa melihat. Ya, terima kasih. Dokter ini Nur Hasana, boleh diaktifkan videonya dok. Kita boleh dadah-dadah. Ya dok ini. Diangkat tangannya dok. Oke, kita screen pertama 1, 2, 3. Screen kedua. Boleh diaktifkan dokter. Dokter Endang sudah, dokter Eduardo, dokter Rima, dokter Siwi. Dokter Lucy, saya panggil dulu. Dokter Marisa Lutfi, boleh diaktifkan dok videonya. Ibu Bidan Misna, boleh diaktifkan. Oh, ada bidan juga dong ya. Rajin ya dok ya. Untuk penanganan di klinik mungkin dok ya. Baik dokter Elfrida, boleh diaktifkan dok klinik Bakti Kartini. Oke, kita foto saja ya. Ini nggak apa-apa. Baik, satu lagi. Baik, diangkat dokter Monica, halo. Ya, sudah.
Baik, sudah. Terima kasih dokter untuk partisipasinya. Next, kita akan bertemu lagi pada webinar selanjutnya ya dok ya, dengan topik dan dokter spesialis yang bervariasi. Nanti akan kami undang lagi, nggak apa-apa ya dok, kami undang lagi untuk webinar, kita sharing ilmu, kita sharing-sharing tentang penanganan di klinik maupun di rumah sakit. Jangan dulu di live ya dok ya, kalau misalnya dokter menunggu materinya nanti akan coba saya upload di Zoom. Terima kasih, dokter mungkin mau menyapa para dokter peserta. Ya, terima kasih untuk waktunya dokter. Dokter Diki, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik, sampai berjumpa di sesi selanjutnya ya dok ya. Nanti akan saya share. Terima kasih dokter.